Okay, good morning. Good morning students. How are you today? Okay, teacher berharap wherever you are in good condition. Baik anak-anak teacher, now we are going to start our lesson, our English lesson. The second lesson, namely go outside. Where, dimana di go outside ini kita akan mempelajari tentang simple future tense. Sekali lagi kita akan belajar tentang simple future tense. Nah, pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang penggunaan using of have or has. Penggunaan have dan has. Nah, kalau sekarang kita akan belajar tentang simple future tense. Baik anak-anak, di mana simple future tense itu menjelaskan tentang kalimat yang menjelaskan tentang kegiatan atau peristiwa yang akan dilakukan. Sekali lagi, yang akan dilakukan. Artinya, ketika si pembicara mengucapkannya, maka kegiatan itu belum dilaksanakan. Contoh sederhana dalam bahasa Indonesia adalah saya akan pergi ke Jakarta besok. Sekali lagi, saya akan pergi ke Jakarta besok. Artinya, ketika dia mengucapkan dia akan pergi ke Jakarta, dia belum pergi ke Jakarta. Dan boleh dikatakan kalimat ini adalah rencana. Will itu ya will. Di sana kita akan menggunakan will. Will itu artinya akan. Nah, artinya dalam kurung itu rencana. Nah, sementara rencana yang akan dilakukan bisa jadi terjadi, bisa juga tidak. Tetapi kita hari ini akan fokus, teacher akan fokus menjelaskan bagaimana cara membuat kalimat simple future ya, kalimat future dalam bentuk positif, negatif, dan kalimat tanya. Dimana di sini tadi sekali lagi saya ingatkan kita memakai kata will. Will itu artinya akan ya. Sekali lagi saya jelaskan simple future tense menjelaskan kalimat ataupun kegiatan peristiwa yang akan dilakukan di kemudian hari. Waktu yang kita pakai bisa menggunakan tomorrow. Tomorrow itu artinya besok. Bisa menggunakan next day, hari berikutnya, next week, next month, dan lain-lain. Yang penting dia atau tonight, malam ini. Nah, bisa juga yang penting dia belum terjadi. Ketika dia mengucapkannya belum terjadi. Nah, untuk bentuk kalimat yang digunakan di sini adalah positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Untuk kalimat positif saya kasih dalam bahasa Indonesia dulu ya anak-anak ya. Contoh begini. Saya akan makan bakso nanti. Saya akan makan bakso nanti. Kemudian negatifnya, saya tidak akan makan bakso nanti. Untuk kalimat tanya, akankah saya makan bakso nanti? Sederhana bukan anak-anak? Sebenarnya kalau kamu serius, ini akan sangat sederhana dan simple. Karena ini pelajaran kita masih simple, karena kita masih SD. Nah, kemudian perlu teacher jelaskan bahwa semua subjek, kalau kemarin kan waktu kita belajar penggunaan using have dan has, itu kalau subjek I, we, they pakai have, she, it pakai has. Nah, kalau ini untuk pemakaian will semua subjek sama. I, you, we, they, she, it semuanya pakai will. Nah, untuk kalimat negatif setelah subjek ditambah will ditambah not. Di sini will not sering disingkat dengan won't. Ya, sekali lagi will not disingkat dengan won't. Nanti teacher akan kasih contohnya. Kemudian di kalimat tanya, will-nya berpindah di awal kalimat. Saya kasih contoh dalam bahasa Inggris. Contoh, I will go to school tomorrow. I will go to school tomorrow. Ingat, setelah kata will maka diikuti kata kerja pertama. Only kata kerja pertama ya. Semuanya pakai kata kerja pertama. I will go to school tomorrow. Untuk negatif, I will not go to school tomorrow. Kalimat tanya, will I go to school tomorrow? Nah, yang di kalimat negatif tadi kamu boleh singkat will not-nya menjadi won't. Tapi kalau anak-anak teacher jadi bingung gara-gara penyingkatannya, nggak usah disingkat, nggak apa-apa. Tetap pakai will not ya. Satu contoh lagi. She will open the door later. Ya, she will open the door later. Dia akan membuka pintu itu nanti. She will open the door later. Untuk kalimat negatif, she will not open the door later. Untuk kalimat tanya,
Will she open the door later? Nah, oke. Teacher sudah memberikan 2 contoh kalimat. Di sini juga kita akan belajar tentang respon ataupun jawaban. Nah, tadi kan kita sudah membuat kalimat pertanyaan. Contoh tadi, I will go to school tomorrow. Will I go to school tomorrow? Untuk menjawab kalimat tanya tersebut ada 2 respon. Bisa responnya positif, bisa negatif. Kalau iya, kamu hanya menjawab yes, I will. Sementara kalau negatif, no, I will not. Itu saja bedanya. Yes, I will, no, I will not. Atau tergantung subjek dari kalimat tersebut apa. Contoh tadi she will open the door later. Will she open the door later? Maka kamu jawab yes, she will. Kalau iya, yes, she will. Kalau no, no, she will not. Untuk no-nya jangan lupa menambahkan not di akhir kalimat. No, she will not. Oke, saya mau anak-anak teacher sembari melihat video yang teacher kirim ini, kamu juga baca di buku. Di buku sudah sangat jelas itu namanya rumus-rumusnya dari kalimat positif, negatif, kalimat tanya. Baik anak-anak teacher, melalui penjelasan sederhana ini karena kita terbatas, ya. Teacher berharap kamu boleh mengerti penggunaan simple future tense dengan sederhana, ya, penggunaan kalimat future. Oke, kemudian nanti kamu akan mengerjakan latihan dari paket halaman 11, dari paket halaman 11 dan juga bagian C, 11 bagian C dan 12 bagian D. Nah, di bagian D kamu sudah disuruh membuat kalimat negatif, positif, kalimat tanya. Lihat nanti tandanya, kamu hanya mengubah kalimat itu ke bentuk negatif dengan kalimat tanya. Bagaimana caranya? Lihat contoh yang sudah teacher jelaskan tadi. Sedangkan yang bagian B, kamu hanya disuruh merespon sesuai dengan gambar. Look at the picture, ya, look at the pictures, and then kamu lihat gambarnya itu, kemudian kamu pilih A atau B jawabannya sesuai dengan gambar tersebut. Baik anak-anak teacher berharap kamu memahami pelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan teacher akan mengulangi kembali sekali lagi. Dan tapi saya berharap semua anak-anak mampu membuat kalimat simple future dengan sederhana dengan penjelasan teacher Marni hari ini. Setelah kamu mengerjakan latihan nanti, silakan kamu kirimkan ke nomor teacher Marni di 0813 72008611. Selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati. See you.